nanti bisa ditelaah oleh Bapak Taufik Ismail dan Ibu Helvitiana Rosa. Kepada beliau kami persilakan untuk ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin, bahagia sekali bisa bertemu dengan akhwat sekalian. Semoga jalinan silaturahim kita tidak akan terputus hingga akhir masa dan kita dibangkitkan kembali nanti di akhirat. Amin. Jadi dengan bangga saya ingin memberitahu teman-teman buruh migran di sini, alhamdulillah teman-teman dari Forum Lingkar Pena sudah berhasil menerbitkan bukunya. Ya, ini teman-teman Forum Lingkar Pena yang mana nih? Apa yang kuliah di Hong Kong? Tidak. Ya, tapi ini semuanya teman-teman yang menjadi buruh migran, domestic helper, seperti banyak di antara teman-teman di sini. Ya, judul bukunya Hong Kong Namaku Peri Cinta, ya, karya FLP Hong Kong. Nah, ini ada pengantarnya dari Mbak Asma Nadia dan kemudian ada cerpen tamu, yaitu cerpen saya sendiri. Kenapa sih teman-teman FLP Hong Kong itu menulis? Di sini mereka menyebutkan alasan kenapa mereka menulis, ya. Mungkin saya kutipkan sedikit apa alasan mereka. Misalnya Arni, nih menurut Arni nih, dengan menulis berarti telah menghilangkan energi negatif untuk meningkatkan taraf hidup. Saya tidak mau jadi orang yang bodoh. Nah, berarti menulis itu insya Allah cerdas gitu ya. Kemudian ada dari Warni, dia mengatakan mengobati stres dengan cara menulis. Nah ini benar ya, karena ada penelitian dari seorang yang bernama James Van Baker. Dia mengatakan bahwa salah satu terapi stres adalah menulis. Ya, jadi kalau di sini ada yang agak-agak stres gitu ya, sering diomelin majikan gitu ya. Wah, cerpenin aja majikannya. Kayaknya aku sebel banget sama majikanku, jadikan tokoh antagonis. Hati-hati majikan, bisa dicerpenin nanti ya. Nah, alasannya juga unik-unik sekali ya. Mengisi waktu luang, memang masih punya waktu luang. Masih ya, alhamdulillah, menghibur diri. Kemudian ada juga yang, nah ini ya, saya yang bagian dendam-dendam itu siapa ya? Ya, karena dia yang bagian depan ya. Ini ada teman yang mengatakan dia menulis karena dia dendam. Ya, kenapa dia dendam? Karena merasa dihina, merasa dilecehkan. Jadi kalau saya jadi penulis, orang akan melihat saya sebagai saya punya profesi lain, gitu ya. Nah ini misalnya menulis bisa menciptakan pekerjaan, betul. Saya ingin tampil beda, selain sebagai pembantu, saya mampu menciptakan sesuatu yang baru melalui menulis. Ya. Kemudian saya ingin suatu saat mampu mendapatkan pemasukan untuk keluarga setelah saya tidak lagi bekerja di sini. Ya, kemudian ada di sini mengeluarkan kata-kata yang dipendam, ya, katanya gitu ya. Kemudian tidak mau diremehkan dan menghilangkan keminderan. Wah, banyak ini. Nah, ada juga yang aku muak dihina, diremehkan serta didiskriminasi karena profesi yang kujalani yaitu pembantu. Jadi banyak motivasinya kenapa mereka menulis. Nah, ada 11 cerpen di sini. Ada 12 cerpen dengan Mbak Helvi ya. Ya. Salah satu cerpen yang menarik di sini misalnya cerpennya Wina. Nah, ini dia orangnya nih, Wina Karni ya yang jadi moderator. Cerpennya Wina itu ada yang judulnya Hujan Masih Menjanjikan Cinta. Nah, ini Wina ini menulis cerpen dengan beragam tema. Jadi dia menulis cerpen, kadang-kadang kita bisa menjadi seseorang yang lain di dalam cerpen kita. Kita bisa menjadi seorang dokter, kita menjadi seorang pilot wanita di dalam cerpen kita. Ya walaupun domestic helper, dalam cerpenku aku adalah seorang dokter muda. Ya bisa ya. Jadi benar-benar bisa menghilangkan stres dan mengasah kemampuan kita. Nah, Wina ini dalam Hujan Masih Menjanjikan Cinta bercerita tentang istri seorang pilot.
bukan pengalaman pribadi ya. Wah, ini pilot Garuda barangkali Pak Diki. Ya, ini benar, ini pilot Garuda beneran Pak Diki. Ya, jadi ini seorang istri yang deg-degan menunggu suaminya pulang karena cuaca buruk di penerbangan, kira-kira begitu ya. Menarik, ceritanya menarik. Saya nggak mau ceritain, saya tidak ingin menceritakan dengan lengkap karena nanti tidak lagi surprise, ya. Nanti tidak beli bukunya. Kemudian Wina juga menulis satu cerpen yang menurut saya sangat menarik, ya. Judulnya Jilbab in Hong Kong. Ya, ini semacam dia menuliskan kegelisahan dia sendiri barangkali atau mungkin kegelisahan teman-teman yang ingin bisa pakai jilbab. Tapi kan bisa pakai jilbabnya kalau pergi ngaji atau pergi keluar saja. Sementara kalau di dalam rumah mungkin majikan tidak suka. Ya, jadi tidak bisa. Teman-teman Forum Lingkar Pena banyak yang seperti itu. Di luar mereka pakai jilbabnya rapi, tapi di dalam belum bisa. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik tentang tokohnya siapa deh namanya deh? Ginasih. Jadi Ginasih ini ketemu sama teman lamanya di Hong Kong. Kok dia bisa ya pakai jilbab? Kok majikannya baik ya? Sementara dia tahu majikan dia kemungkinan besar tidak boleh lah dia pakai jilbab. Sampai suatu ketika dia masak, ya, dan untuk ketiga kalinya rambutnya kan rontok, jatuh ke dalam masakan itu. Waduh, bisa dia apa? Nah, sudah hafal semua ya, karena ada rambut yang jatuh ke dalam masakan, ya. Sampai akhirnya dia memberi saran kepada majikannya untuk apa? Bagaimana kalau saya menutup rambut saya? Ya, dia belum bisa pakai jilbab, tapi dia bisa pakai itu loh, cetok yang untuk kaucuk kamar mandi itu loh, untuk rambutnya. Ya, usaha ya, dan kedepannya dia ingin pakai jilbab. Ini cerita yang menarik ya. Kemudian ada juga cerita ala remaja yang naik gunung. Wah ya, bisa refreshing nih baca ini. Kemudian Syifa Aulia ini Iva, ya, Iva juga menulis 3 cerita di sini. Nah, salah satu yang diceritakan Iva adalah tentang tenaga kerja wanita di sini yang ketemu bule di Hong Kong. Namanya Peter. Ya, wah, ini ada yang punya pengalaman pribadi seperti itu lagi ya. Apa ketemunya orang PKS? Bukan Partai Keadilan Sejahtera, bukan. Ya, yang penting kita lurus ya. Insya Allah yang hadir di sini lurus semuanya ya. Nah, kalau masih jomblo dan mereka orang yang soleh, baik, nggak melorotin, nah itu yang penting tuh ya nggak Pak Malik ya. Ya, dan ngajak nikah, memang orangnya jelas, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas, wah, jangan dikira sahrukan ya. Oke, kemudian Iva, jadi dia banyak bercerita tentang pengalaman sebagai pembantu. Bahkan ada judulnya pembantu nih. Ada cerpen yang judulnya pembantu di halaman 103. Ya. Ini Pak Helvi nggak bisa bahas banyak karena waktu kita sangat terbatas. Ya, tentang Ijah. Ijah ini orang yang sangat cerdas, ya. Tapi teman-temannya selalu iri padanya dan menganggap derajatnya adalah derajat yang sampai segini saja gitu. Padahal Ijah selalu bisa berkembang. Dan Mbak Helvi juga yakin teman-teman di sini, insya Allah semuanya bisa berkembang. Gak mau gini-gini aja kan? Gak mau kan gini-gini aja? Walaupun dapat lebih dari $3.000 ingin lebih kan? Nah, salah satunya gini, profesiku adalah sebagai seorang penulis, hobiku adalah membantu orang. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya orang, kalau sudah bergabung dengan FLP nanti, apa pekerjaan? Oh, saya penulis, tapi saya hobi membantu orang. Ya, dan hobi digaji katanya ya. Kemudian ada juga pengarang yang lain, ini S. Aisyah Z. Ini adalah nama pena dari Susana Dewi. Susan tahun ini pulang ke Indonesia. Kenapa Susan pulang ke Indonesia? Bukunya baru terbit. Karena apa? Karena program FLP juga. Waktu itu FLP mendatangkan Haddad Alwi. Dan asistennya Haddad Alwi melamar Susan. Dan Susan dalam waktu dekat akan menikah. Sekarang sudah tinggal di Jakarta. Sudah menikah. Nah, Susan menulis di sini, dia adalah bekas ketua FLP Hong Kong sebelum IFA. Ya, Susana dia menulis tentang mana ini?
ke Pak Saya Prani, ini tentang Rebecca, majikannya yang selalu ketus kepadanya. Oh ternyata ada misteri mengenai Rebecca ini. Apa misterinya? Baca di buku ini. Ya. Kemudian juga ada Andina Respati. Ini nama penanya keren betul ya, Andina Respati ya. Nah, siapa nama aslinya siapa ayo? Eli, udah pernah kenal ya? Nah, dia menulis tentang pernikahan kedua. Apa yang terjadi? Wah, Mbak Elvi gak akan ceritain ya. Kemudian ada loh satu cerita tentang seorang pembantu rumah tangga yang menjaga anak majikannya, dan anak majikannya digigit semut merah sehingga dia takut dia akan diberhentikan. Ya, itu adalah karangannya Ikrimah Gani, yaitu Rima ya. Jadi ceritanya sederhana, idenya sederhana tentang semut merah yang menggigit anak majikannya, tapi dia bisa menggarapnya dengan menarik. Ini sastrawan-sastrawan yang perempuan di Indonesia yang sekarang di Jakarta itu ya kira-kira kualitasnya sama lah ya. Jadi mereka tidak juga lebih bagus dari ini. Ini karya ini kalau ditanya karyanya bagaimana menurut Delvi, layak untuk dibukukan ya. Dan ya jadi cukup baik ya, insya Allah bisa lebih baik lagi. Kemudian ada juga Via Rosa. Via Rosa adalah nama pena dari Lestari Dewi, aktivis LSM kita ya. Ini juga menceritakan tentang kabut hitam lah pokoknya ya, nanti baca ya. Ada juga tentang pembantu rumah tangga yang dia merasa dirinya sangat ceroboh, selalu lupa matiin kompor, lupa apalagi biasanya menyalakan selikaan dan lupa mencabutnya. Yang seperti itu, dia merasa dirinya ceroboh. Bagaimana ya caranya supaya tidak ceroboh lagi? Ya, sampai suatu hari dia pergi dan di perjalanan itu dia sangat deg-degan. Kenapa? Karena dia merasa kompor belum dimatikan. Wah, kalau terjadi kebakaran, berapa yang harus diganti? Ya, wah dia deg-degan ya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Apakah rumahnya terbakar? Apakah anak majikannya ada yang hangus? Apa yang terjadi? Nah, baca bukunya. Mungkin itu yang bisa saya hantarkan tentang buku ini. Tapi buku ini sangat menarik, ya, dan kualitasnya tidak jauh lah dengan yang S2 tadi. Maksudnya dengan karya Mbak Helvi ada di sini. Judulnya Peri Biru. Bercerita bukan tentang peri, tapi tentang perih. Apa coba ya? Ya, jadi nanti lihat di sini bahwa ternyata cerpen Mbak Helvi itu tidak lebih bagus daripada cerpen-cerpen yang dikarang oleh teman-teman FLP Hong Kong. Ya, mungkin itu yang bisa Mbak Helvi sampaikan. Selamat untuk FLP Hong Kong. Mungkin sebelum ke Pak Taufik, Mbak Helvi ingin mengundang teman-teman pengarang untuk ke depan untuk memperkenalkan teman-teman pengarang. Ada 7 orang, tapi 2 lagi di Jakarta. Ya, silakan ke depan. Ada ayo, mana catatan MC-nya? Siapa? Oke, kepada Saudari Khalifah saya persilahkan. Kemudian Andina Respati. Andina Respati mohon maju ke stage. Ya, akan ada penyerahan buku. Kemudian Saudari, Lestari Dewi juga nggak datang ya. Kemudian saya sendiri sudah ada di sini. Kemudian Mbak Ikrimah Gani. Oke, silakan ke depan. Silakan. Dikudeta dulu moderatornya. Jadi kamu sekarang diberikan. Oke, terima kasih. Bagaimana kesan-kesan sebentar, Wina? Saya terharu dan salut sekali, Mbak. Soalnya setahun setengah menanti. Rima bagaimana? Saya juga terharu, apalagi waktu itu semut merah itu lolos tanpa tanpa perlu diobrak-obrak. Soalnya begini, begitu ada cerita kamu yang lain itu tolong direvisi. Nah, aku itu loh kalau merevisi punya orang bisa, kalau punya aku sendiri nggak bisa. Ya, oke. Iva. Saya sangat terharu dan bangga sekali. Bahkan saya tidak menyangka bahwa kata Pak Taufik semalam bahwa buku kita ini adalah mendobrak sastra Indonesia. Karena sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, rata-rata buku yang diterbitkan itu tulisan para wartawan dan S2. Dan ternyata sekarang yang S3 pun bisa menulisnya, benar-benar terharu. Bahkan Pak Menteri pun sampai mengutus Bapak Malik untuk kesini, untuk memberi laptop lagi supaya kita tidak menulis dengan tangan lagi. Terima kasih. Oke.
itu penulisan baru-baru, terus saya langsung nulis kok. Ternyata langsung tembus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada teman-teman yang baru gabung dengan FLP, baru gabung 3 bulan, kalau karyanya bagus ya tetap kita usahakan diterbitkan. Gak perlu nunggu 5 tahun jadi anggota FLP ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman FLP terus berkarya. Dan sebelum saya berikan kepada Pak Taufik Ismail mic-nya, silakan kembali. Saya akan sedikit membaca cuplikan dari buku saya, Risalah Cinta. Buku ini belum terbit di Jakarta, tapi sudah terbit di sini. Tapi sudah habis ya. Saya ingin sedikit membaca cuplikan tentang teman-teman FLP Hong Kong. Mudah-mudahan saya tidak menangis membaca ini. Cerita indah tentang tekad. Buletin itu saya terima dengan kening berkerut. Sebuah buletin dengan tulisan tangan yang tidak begitu rapi. Tak lama saya dikejutkan dengan kiriman cerpen. Lagi-lagi dengan tulisan tangan. Ah, mereka. Jumlah kami baru 16 orang, Mbak. Hari-hari berikutnya saya tak berhenti dikirimi buletin lagi. Kali ini diketik dengan komputer, bahkan sudah memakai ilustrasi. Kadang mereka suka menghubungi saya melalui telepon. Mereka bercerita riang tentang tekad itu, menjadi penulis. Bukankah semua orang bisa menjadi penulis? Melalui internet yang mulai mereka pelajari, mereka berbagi kabar bahagia. Kami sudah mengadakan berbagai acara, Mbak, tutur mereka. Ada diskusi, telaah karya, sampai tablik akbar yang dipadati 2.000 pengunjung yang sebagian besar berprofesi seperti mereka. Mereka juga mengelola perpustakaan keliling, mengadakan berbagai lomba penulisan di kalangan mereka. Bila ada diskusi, bergantian dari mereka menulis makalah. Bukan itu saja, meski kecil-kecilan, mereka mencoba menerbitkan buku kumpulan puisi mereka sendiri secara sederhana, membuat VCD kegiatan, dan lain sebagainya. Mereka belajar penuh semangat, nyaris tanpa guru. Setiap dari mereka adalah guru, tapi setiap dari mereka juga murid. Kini anggota organisasi mereka telah lebih dari 60 orang. Di mana tempat pertemuan kalian? Di berbagai taman, di masjid. Semangat menulis mereka tinggi, meski terpaksa mencuri-curi waktu untuk menulis di antara pekerjaan yang bertumpuk. Kadang harus menunggu seisi rumah pergi atau tidur. Seringkali mereka mengorbankan waktu istirahat yang sebentar untuk bisa sekadar menulis. Siapa orang-orang istimewa yang tak henti menginspirasi saya ini? Endang, Susana, Iva, Wina, dan teman-teman yang lain. Para TKW Indonesia di Hong Kong. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai domestic helper atau pembantu rumah tangga. Usia mereka rata-rata 20 sampai 25 tahun, pendidikan SMP dan SMA. Februari tahun lalu mereka mendirikan Forum Lingkar Pena wilayah Hong Kong. Selalu parau suara ini saat menyebut tempat yang jauh itu, Hong Kong. Lalu deburan di hati saat Suraya, aktivis HAM yang sedang kuliah S2 di sana, dan Ida, jurnalis di koran KBRI, berbagi cerita pula tentang kiprah FLP Hong Kong. Ida dan Suraya, Toche Sai, kalian telah banyak membantu. Beberapa waktu lalu saat membuka email, air mata saya tumpah. Orang-orang dengan tekad baja itu sudah menghubungi penerbit nasional untuk menerbitkan cerpen-cerpen mereka dalam buku antologi bersama. Dalam peluncurannya nanti, insya Allah bulan September, mereka akan mengadakan workshop penulisan dan mengundang saya ke Hong Kong. Saya tercenung lama di depan komputer. Tentu perlu dana yang besar untuk menerbangkan saya ke Hong Kong. Dari mana uangnya? Mata saya basah membayangkan mereka, para pembantu rumah tangga, harus mengumpulkan uang untuk mengongkosi saya hanya sekedar mendapatkan materi workshop penulisan dari saya. Andai saya mampu, tentu hari ini juga saya akan mengunjungi mereka. Adik-adikku sayang, Toche Sai, kalian telah memberi pelajaran yang amat mahal buat saya, yang tak pernah saya dapatkan sebelumnya selama puluhan tahun menimba ilmu. Pernahkah saya sampaikan,
Saya teramat bangga pada kalian. Subhanallah, kalianlah para pemilik tekad baja itu. Dalam segala keterbatasan, tak ada suatu apapun yang sanggup merintangi kalian untuk maju. Tidak juga status pembantu rumah tangga itu. Ngomong-ngomong, tahukah kalian salah satu hari terindah dalam hidup saya? Yaitu hari ketika saya menemukan tekad baja yang tumbuh sebagai sayap di punggung kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvia atas saya juga jadi ikut nangis nih. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kami semua Forum Lingkar Pena Hongkong. Dan tekad-tekad baja itu tidak hanya dimiliki oleh kami Forum Lingkar Pena Hongkong. Saya yakin teman-teman di sini ya di antaranya, dan saya berharap semuanya pasti sebenarnya juga memiliki tekad-tekad baja itu. Saya yakin itu. Jadi menulis seperti tadi sudah dibilang oleh teman-teman FLP Hongkong juga bisa menghilangkan stres. Jadi setidaknya bila keinginan untuk menjadi penulis itu tidak ada, paling setidaknya keinginan untuk menyalurkan energi-energi yang positif itu tadi ada. Kita tetap berusaha, dan seandainya semua yang ada di sini ini bisa menjadi seorang penulis, saya akan sangat terharu dan bangga sekali mendapatkan teman-teman yang seperti ini. Kemudian, karena waktunya sangat padat sekali, saya serahkan kepada Bapak Taufik Ismail untuk memberikan sambutan tentang peluncuran buku FLP Hongkong ini. Para hadirin sekalian dari Forum Lingkar Pena Hongkong, Bapak Abdul Malik Arahab yang mewakili Pak Fahmi Idris, Pak Nugroho, Pak Diki, Ustadz Muhaimin yang sudah pergi, kemudian FLP Hongkong, dan kemudian para mahasiswi FPLN, Fakultas Perempuan Luar Negeri di Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan 10, 15, 20 menit yang terakhir ini adalah sebuah pendobrakan di dalam sastra Indonesia. Sangat historis, ini sangat bersejarah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang menulis dalam kumpulan Hongkong Free, buku kumpulan puisi ini seluruhnya adalah buruh migran Indonesia yang berdomisili di Hong Kong dengan jerih payah Forum Lingkar Pena. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena itu tercatatlah apa yang kita luncurkan pada hari ini sebagai hari sangat penting di dalam sastra Indonesia. Saya kira sudah patut kita bertepuk tangan untuk para hadirin sekalian. Kemudian butir berikutnya yang dapat saya sampaikan adalah tadi selalu disebut anjuran menulis. Yang penting sekali juga adalah untuk seorang penulis, untuk seorang calon penulis itu dia harus membaca. Dia harus banyak membaca. Saya mendapat informasi ada pustaka keliling yang dilakukan. Nah, karena itu saya tahu bahwa saudara-saudaraku, bahwa puan-puan, ini menurut istilah Malaysia, di sana kalau kepada laki-laki dipanggil tuan-tuan, kepada perempuan puan-puan. Susahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau yang dituju itu sudah bersuami, maka dia dipanggil ibu. Kalau belum dia dipanggil, kalau di Indonesia Timur, nona ya, atau saudari. Kalau di Malaysia enak sekali dipanggil puan. Jadi saya akan memanggil saudara-saudaraku ini puan-puan. Nah,
kami dari majalah Sastra Horizon ingin menyumbang pula, yaitu bahan untuk dibaca. Apa bahan untuk dibaca itu? Yaitu majalah Sastra Horizon. Jumlahnya tidak banyak, akan tapi pergunakanlah itu untuk dibaca secara bergilir, secara berkeliling. Dan kemudian dengan ini saya minta Ibu Ati Ismail untuk menyerahkan majalah ini kepada Forum Lingkar Pena Hong Kong. Terima kasih Bu Ati. Bu Ati ini kebetulan serumah dengan saya. Kemudian sudahlah serumah di Jakarta, di sini satu hotel. Ya. Bagian terakhir dari sambutan saya untuk ini adalah bahwasanya membaca itu penting. Sekarang saya akan sampaikan dua informasi yang penting. Khairil Anwar kita sudah kenal, dia sebagai penyair terkemuka di Indonesia, bukan? Ya. Ketika di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi itu dibaca puisi-puisinya, dan kemudian tentu kita mengira dia juga menerjemah puisi-puisi dari bahasa Jerman, dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris. Wah, ini pendidikannya tinggi ya, hebat. Dari universitas manakah gerangan dia tamat, pernah sekolah dulu? Dia tamatan SMP. Terkejut? Terkejut? Iya. SMP zaman Belanda namanya Milo, M-U-L-O. Milo namanya. Dia dengan, tetapi memang SMP zaman Hindia Belanda memang tinggi mutunya. Dia sudah menguasai bahasa Belanda, dia menguasai bahasa Inggris dengan baik. Tetapi ya cuma SMP. Nah, ketika dia pindah ke Jakarta, nah kemudian dia ikut di sebuah tinggal di sebuah kamar seorang guru yang punya buku banyak. Kemudian dia membaca. Dia pergi ke perpustakaan umum, dia membaca. Jadilah dia seorang penyair yang terkenal. Nah, saya satu contoh lagi. Ada seorang penyair Amerika yang terkenal sekali. Bicara dengan setiap orang Amerika, sebut nama Walt Whitman. Whitman, W-H-I-T-M-A-N, Whitman. Itu penyair seperti Khairil Anwar di Indonesia. Dia juga cuma tamat SMP, junior high school. Dia merasa dia harus mengejar itu semuanya. Kemudian apa yang dilakukan? Membaca. Dia membaca. Nah, buat-buat jangan merasa terbelakang, jangan merasa tertinggal. Ada kesibukan 6 hari yang luar biasa di dalam mencari nafkah. Gunakanlah hari yang satu itu untuk membaca. Jadi tadi kami dari majalah Sastra Horizon sudah menyerahkan sejumlah majalah. Silakan itu dibaca, dan juga ada kumpulan puisi saya di sana. Silakan itu dibaca. Selamat untuk para pengarang di sini. Mudah-mudahan tahun-tahun depan buku-buku selanjutnya bisa juga terbit. Terima kasih. Minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengumumkan lomba Fajar Tergut Bagas. Ikrimah Gani, Peluru Telah Mengoyak Segalanya, karya Li Ismawati. Lelaki Pengukir Sejarah, Swastika Mahartika. Kasih Tiada Batas, Andina Respati. Poros Roda Tak Berubah, Tintang Trisna. Tragedi Bulan Juli, Ikrimah. Senyum di Batas Rindu, Andina. Bidadari Pipit Denawa. Cinta Sebening Telaga,
juga karya Pipit. Cinta Sebening Telaga karya Tati Nurhayati. Langit Secerah Jelaga karya Iti Juwita. Panjat Pinang karya Nini Aryani. Hanya Kau Yang Kunanti, Pipit Sumini. Kemudian yang terakhir adalah yang masuk nominasi adalah Istiqomah. Dan kita memilih ada 7 besar, yang 3 besar yaitu juara pertama sama juara ketiga, dan yang keempat adalah juara harapan. Setelah membaca, menimbang dan memutuskan, kita sampai semalaman gak tidur ini. Tadi malam deadline-nya. Jadi Bapak Taufik sampai lembur baca naskah-naskah cerpen, Mbak Helvi pun juga begitu. Saya tadi pagi juga sibuk ngeprint piagam. cerpen dengan judul Peluru Telah Mengoyak Segalanya karya Li Kismawati dan Jeleng Pacar Terenggut Bagas oleh Ikrimah menjadi Juara harapan 3. Kepada Saudari Li Kismawati dan Saudari Ikrimah Gani, silahkan maju ke atas panggung. dan kepada Ibu Ati Ismail kami persilahkan ke depan untuk memberikan hadiahnya. Panggilan untuk Saudari Li Kismawati. Nggak ada ya? Menang harapan 3 dengan judul Jeleng Fajar Telah Merenggut Segalanya karya Ikrimah Gani. Mantap dulu Bu. Terima kasih kepada bekas pacarnya Bapak Taufik Ismail ya kata tadi ya. Bekas pacar berarti kan istri gitu loh. Oke, untuk yang kedua yaitu cerpen dengan judul Kasih Tiada Batas. Karya Andina Respati mendapatkan juara Harapan 2. Silakan kepada Andina Respati. Silakan cerita. Andina Respati silakan. Terima kasih Pak Dono. Terima kasih Pak Diki. Kemudian juara berapa ya? Sekarang adalah memasuki 3 besar. Siapa ya kira-kira ya? Coba ada mungkin yang pemirsa ada yang tahu kira-kira siapa juara pertamanya? Saya nggak nulis. Kita dilarang keras, kita panitia tidak boleh nulis. Ntar namanya itu nggak afdol kalau masa panitia ngirim dimenangin sendiri, dibaca sendiri. Itu kan ini ya, nggak lucu ya. KKN itu namanya. Cerpen dengan judul Tragedi Bulan Juli. Karya Ikrimah Gani ini mendapatkan juara yang ketiga. Digorong semuanya ini hadiahnya. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Abdul Malik Harahap untuk memberikan hadiahnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Malik. Perlu rekan-rekan ketahui dalam lomba menulis opini yang kemarin yang diadakan oleh Garuda Indonesia, Mbak Ikrimah Gani ini juga meraih juara yang kedua. Siapa yang tidak ingin seperti Mbak Ikrimah ya? Ngeborong hadiah kemarin dari Garuda, sekarang ngeborong hadiah dari Forum Lingkar Pena juga. Semoga teman-teman yang masih di luar akan bisa seperti Mbak Ikrimah ya. Seterusnya, cerpen dengan judul Gerimis Senja. Karya Li
Leli Kismawati ini mendapatkan juara 2. Tapi sayang anaknya nggak ada, ini sayang banget. Andaikan saya. Mungkin nanti secara pribadi nanti bisa menghubungi pihak kami, Saudara Leli Kismawati. Dan ini yang terakhir ini, pemenang terakhir siapa ini gerangan? Kira siapa ya yang nomor 1? Adakah saya ya? Oh, itu katanya Bang Ali yang nomor 1. Iya, dia nomor 1 paling cakep di antara nakerwan kita. Nakerwan kita karena memang 1 ya. Jadi dia juara 1. Yang nulisnya sampai kasih judul aja kok, bulan dalam pelukan. Segede apa sih bulan? Dia adalah, segede apa sih saya kok bisa memeluk bulan gitu ya? Dia adalah Swastika Mahartika. Swastika Mahartika, silahkan memeluk bulan di atas. Kepada Bapak Taufik Ismail, saya persilakan untuk ke depan, Pak ya. Terima kasih. Mbak Elvi mungkin Mbak sekalian Mbak ya. Mbak Elvi udah tadi di jadwal untuk beli. Ya, kemudian untuk para penulis pemenang lomba cerpen tadi, kemungkinan ada yang bisa mewakili Saudara Leli Kismawati. Ada? Mbak Suyatmina mau mewakili Saudara Leli Kismawati? Hadiah ini, jadi dua-duanya cerpen yang dikirim itu masuk lolos semua ya dalam nominasi. Perlu diketahui Mbak Li ini juga kemarin berhasil lolos atau menjadi juara di dalam lomba menulis opini yang diadakan oleh Garuda Indonesia. Jadi gini, teman-teman jangan kalah ya. Untuk lomba-lomba berikutnya, kalau bisa harus ini menyaingi Mbak Ikrimah sama Mbak Ali tadi. Jangan dibiarkan mereka memborong hadiah lagi ya. Setuju? Jangan biarkan mereka memborong hadiah lagi kalau kita mengadakan lomba kepenulisan lagi, ya. Oh ini ada ini dari bapak-bapak, ada ide yang mungkin juga menarik bagi mereka yang selalu memborong hadiah untuk kedepannya nggak boleh ikut lomba lagi, tapi mungkin ikut juga dalam kepanitiaan. Setuju ya? Jadi gini, kita menunggu rekan-rekan untuk lomba-lomba berikutnya. Insya Allah bapak-bapak juga akan mendukung seandainya ada lomba-lomba berikutnya mungkin, tapi tidak cerpen lagi atau tidak opini lagi, tapi masih tetap dalam bentuk tulisan. Dan bagi teman-teman yang suka coret-coret, suka menulis, yang belum bergabung atau belum di dalam organisasi lain atau silahkan salurkan hobi Anda bergabung dengan FLP Hong Kong. Kita belajar bersama dan insya Allah nanti kita buku berikutnya insya Allah akan terbit dan mungkin insya Allah nanti hasil daripada pemenang-pemenang lomba menulis cerpen ini tadi juga akan kita bukukan. Keren Bob, kita punya buku gitu. Akhirnya dari kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kekhilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.